wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Dalam filsafat pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidik tidak hanya berperan sebagai pengajar atau muallim, tetapi juga sebagai pendidik moral dan spiritual atau murabbi. Pendidik juga memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah dan pendidik dipandang sebagai pewaris para nabi. Oleh karena itu, pendidik dituntut memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Adapun peran utama dan tugas pendidik dalam filsafat pendidikan Islam ada 4, yaitu yang pertama murabbi, membina dan menumbuhkan kepribadian peserta didik. Yang kedua muallim, mentransfer ilmu pengetahuan. Yang ketiga muabbi, menambahkan adab dan akhlak mulia. Yang keempat yaitu musyrid, memberi teladan dan bimbingan spiritual. Pendidik ideal dalam Islam harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan dalam mengajar, ilmu yang luas dan mendalam, akhlak mulia dan menjadi teladan, kesabaran dan kasih sayang terhadap peserta didik. Peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Peserta didik dalam Islam dipandang sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi atau fitrah yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Peserta didik bukan hanya objek pendidikan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Hakikat peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam memandang peserta didik sebagai makhluk berakal, makhluk spiritual, makhluk sosial, dan makhluk yang memiliki fitrah untuk mengenal dan menyembah Allah. Peserta didik juga memiliki peran penting antara lain yaitu menuntut ilmu dengan niat ibadah, mengembangkan potensi diri secara optimal, mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, menjaga adab terhadap pendidik dan sesama. Etika peserta didik dalam pendidikan Islam meliputi niat yang ikhlas karena Allah, menghormati dan memuliakan pendidik, bersungguh-sungguh dalam belajar, menjaga akhlak dan perilaku. Adapun yang saya dapat simpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi, pendidik dan peserta didik merupakan dua unsur utama dalam pendidikan Islam yang saling melengkapi. Pendidik berperan sebagai pembimbing dan teladan, sedangkan peserta didik sebagai subjek aktif mengembangkan fitrahnya. Filsafat pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak dalam membentuk manusia yang berkepribadian Islami. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.